Vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan imun tubuh manusia atau imunitas. Sementara vaksinisasi adalah prosedur memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Tujuannya untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Dan imunisasi adalah proses membuat tubuh manusia terlindung dari suatu penyakit melalui proses vaksinisasi. Sementara untuk imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Dengan imunisasi akan terbentuk imunitas dan akhirnya masyarakat bisa terlindung dari penyakit menular. Imunisasi akan mengurangi risiko terkena penyakit menular dengan membangun sistem kekebalan tubuh. Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin. Pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, preklinis, dan uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan. Dan fase ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang cepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat dan biasanya memerlukan waktu yang lama. Adapun syarat vaksinisasi COVID-19, yang pertama harus sehat dan yang kedua usia dari 18 hingga 59 tahun. Saat ini tercatat 12 negara yang telah menggulirkan kebijakan untuk memberikan vaksin COVID-19 secara gratis, di antaranya adalah negara-negara di Asia. Selain Indonesia, ada negara Malaysia yang memiliki populasi 32,36 juta jiwa. Lalu Singapura yang jumlah penduduknya pada 2020 tercatat 5,85 juta jiwa. Jepang yang populasi penduduknya 126,47 juta jiwa juga menggratiskan vaksin COVID-19. Selain itu, ada negara Australia yang berpopulasi 25,49 juta jiwa. Upaya menanggulangi COVID-19 menjadi pekerjaan rumah bagi sebuah negara. Alur vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan rencana vaksin COVID-19 hari Rabu 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo menjadi penerima perdana vaksin COVID-19. Tahap pertama akan diberikan kepada 1,48 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Tenaga kesehatan menjadi penerima vaksinasi pertama karena orang yang paling berisiko terpapar COVID-19. Vaksinasi tahap kedua dibagi menjadi 2. Penerima pertama adalah kepada petugas publik yang sehari-hari bertugas bertemu orang banyak, jumlahnya 17,47 juta orang.
Selanjutnya untuk warga lanjut usia atau lansia demi alasan kemanusiaan. Targetnya 21,5 juta orang lansia. Namun untuk vaksinasi lansia ini menunggu kehadiran vaksin Pfizer atau AstraZeneca. Sebab vaksin Sinovac belum diuji klinis untuk orang berusia di atas 60 tahun. Sementara periode vaksinasi berikutnya dilakukan pada April 2021 sampai Maret 2022. Targetnya 63,99 juta orang yang rentan di daerah berisiko tinggi. Majelis Ulama Indonesia dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat sudah melewati berbagai tahapan pemeriksaan, sehingga masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal kehalalan dari vaksin tersebut. Keberadaan vaksin bahkan sejalan dengan ajaran syariat Islam dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam sejumlah hadis memastikan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Jikapun ada penyakit yang tak terobati sampai sekarang, bisa jadi lantaran belum ada ahli yang bisa menemukan obatnya. Diriwayatkan dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, likulli da'i dawa'a, fa idza asiba dawa'ud da'i bara' biidznillah." Semua penyakit ada obatnya apabila sesuai antara obat dan penyakitnya, maka penyakit akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis Nabi lainnya yang artinya berbunyi, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga halnya dengan corona. Virus tersebut tidak akan menginfeksi seseorang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, maka penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala.